Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak lagi enak nonton video, tiba-tiba muncul iklan yang bikin kalian tuh mikir, ini beneran diizinin sama YouTube nih? Seriusan? Dari yang bentuknya tuh cewek-cewek seksi, sampai hal-hal yang bener-bener disturbing banget juga ada teman-teman. Cukup heran sih kenapa YouTube tuh bisa ngolosin iklan kayak beginian. Sudah penasaran belum? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Ancaman skip iklan. Di tahun 2016 lalu, YouTube pernah punya iklan yang sangat mengancam. Jadi setiap abis ngeklik satu video yang mau kita tuh tonton, mengejutkannya muncul iklan seperti ini. Click, skip, and die. Click, skip, and die. Click, skip, and die. Selain tampilan yang serem, iklannya juga bisik-bisik. Klik skip and die, klik skip and die, klik skip and die. Kejadian ini jelas sempat banget lah bikin geger internet sekitar tahun 2016 ya. Banyak orang yang panik tuh dan juga mengira kalau handphone mereka kena virus, dihack, atau mereka tuh lagi halusinasi karena iklan yang muncul cepet banget. Namun ternyata setelah dicari tahu, ini cuma taktik marketing jenius teman-teman untuk iklan acara Scream yang ada di MTV. Buat beberapa orang mungkin biasa aja kali ya, tapi ternyata banyak juga loh yang merasa terganggu, bahkan sampai pada bikin petisi. Ya, secara teknis iklan itu sebenarnya bisa di skip aja kok. Tapi buat bisa nge-skip iklannya, kita harus dengar ancaman tadi dulu ya teman-teman. Dan disitulah masalahnya. Buat sebagian orang terutama yang punya riwayat anxiety atau panic disorder, iklan ini bukan cuma menakutkan, tapi triggering juga. Banyak yang mengaku kena panic attack gara-gara iklan itu muncul tiba-tiba. Apalagi di platform yang mereka tuh pakai sehari-hari buat hiburan semata. Ya apalagi karena ada unsur ancamannya gitu kan. Meskipun konteksnya tuh horor dan juga gimmick marketingnya terhitung sukses, tapi banyak orang yang bilang kalau iklan ini tidak etis ya. Ya memang ada benernya juga sih. Gimana kalau yang nonton tuh anak kecil kan? Pasti bisa trauma tuh. Click, skip, and die. Click, skip, and die. Click, skip, and die. Hello? Iklan aplikasi curian. Kalian semua pasti pernah kan ngeliat konten YouTube yang isinya cewek-cewek seksi yang bentuknya tuh vertikal? Banyak ya dari kalian yang sempat kena iklan ginian. Dan yang aneh, biasanya iklan-iklan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan produk yang mereka promosiin. Ya beruntung lah ya kalau kalian tuh nggak pernah ngeklik. Soalnya biasanya itu iklan ini bakal bikin kalian masuk ke beberapa aplikasi aneh. Contohnya seperti Tito AI, Bumi, ataupun Showy. Dan kalau kalian telusurin lagi, hampir semua developernya tuh anonim, gak punya website sama sekali, dan sekarang aplikasinya udah gak ada. Ya, dugaan aku sih ini cuma aplikasi palsu yang dipakai sama penjahat untuk mencuri data kita ya. Sedihnya juga, cewek-cewek seksi yang kalian lihat di iklan YouTube-nya ternyata diambil dari kreator OnlyFans tanpa izin loh. Contoh paling kocak tuh aplikasi Showy deh. Di iklannya bilang begini, "Stop being lonely, call me." Tapi deskripsi di App Store bilangnya begini, ini tuh aplikasi edukasi perhiasan tradisional. Teknik ini namanya cloaking biar bisa lolos seleksi Google ataupun Apple yang padahal isinya tuh zonk total ya. Bahayanya nih kalau kalian tuh iseng download aplikasi kayak gini, ini tuh bisa jadi pintu masuk buat mereka ngelakuin pemerasan, pencurian data, bahkan kejahatan seksual digital loh. So, selalu hati-hati ya sama iklan, jangan apa-apa langsung diklik. Oke guys? Iklan penyembelihan hewan. Pernah gak sih lagi asik scrolling YouTube, muncul iklan Bumi terus ada jamnya kayak begini? Our world is in imminent emergency. Heaven is angry. Earth is angry. The nature is angry. All this angry, anguish, energy is all aiming at us. This will wipe out the whole world. Awalnya banyak yang mengira kalau ini tuh kerjanya Pita, tapi ternyata pelakunya adalah kelompok Supreme Master Ching Hai. Nah, sosok di balik ini yaitu Ching Hai adalah guru meditasi dan juga aktivis vegan spiritual yang dipercaya kalau makan daging itu bikin karma buruk dan juga ngerusak energi bumi. Di versi iklan yang lebih panjang, Ching Hai itu menjelaskan kalau ada 74 miliar hewan darat yang dibantai setiap tahun cuma buat memenuhi perut manusia. Pesannya jelas ya, lu tuh gak mau kan diperlakuin kayak begitu, kenapa hewan boleh? Cuma menurut gue nih ya teman-teman, kalau gambar-gambar se-ekstrim itu, apalagi nongolnya di YouTube yang ditonton sama semua kalangan, kayaknya iklannya jadi nggak efektif sama sekali ya. Sekali ngeliat ada darah-darah, gue aja langsung buru-buru nekan tombol skip kali. Jadi pesan yang mau disampaikan itu juga takutnya nggak dapet sama sekali. Namun gimana kalau menurut kalian?
Iklan Tinertek. Tahun 2020-an lalu, hampir semua pengguna YouTube khususnya remaja pasti pernah deh seenggaknya sekali melihat iklan Tinertek ini ya. Iklannya nampilin bapak-bapak kakut tuh yang promosiin website khusus buat remaja umur 13 sampai dengan 22 tahun untuk curhat dan juga ekspresiin dirinya. Sekilas sih konsepnya kayak Facebook versi light gitu ya. Tapi vibes-nya benar-benar suram dan juga maksa banget sih. Nah, tapi kepikiran nggak kenapa cuma untuk anak 13 tahun sampai 22 tahun ya? Akhirnya, kecurigaan itu terbukti benar teman-teman. Waktu kode websitenya itu dibongkar, foto-foto model remaja di situ ternyata dinamain dengan nama file yang menjijikan seperti cutie.jpg atau hotiinchair.jpg ya. Website yang katanya untuk anak di bawah umur, tapi kenapa nama filenya kayak begitu dah? Dan lebih parahnya lagi, di channel YouTube resminya mereka tuh upload video tutorial dengan pakai cara website itu, tapi backgroundnya tuh malah video candid cewek-cewek remaja di jalanan yang jelas-jelas direkamnya diam-diam ala stalker gitu. Makanya banyak orang curiga kalau sebenarnya itu adalah website yang dibuat oleh predator buat mancing remaja kirim foto pribadi ataupun mengambil data lokasi mereka. Ya soalnya tutorialnya maksa banget nyuruh usernya tuh buat upload foto. Untungnya karena viral dan juga diamuk massa, website ini malah resmi hilang tuh dari peredaran di tahun 2022 ya. Cuma motifnya sampai sekarang masih nggak jelas teman-teman. Apakah beneran dipakai sama predator atau cuma iseng-iseng doang tuh? Atau jangan-jangan lebih serem daripada itu semua? Iklan VHS tua. Buat kalian yang suka nonton channel-channel yang pembahasannya itu agak dark, pernah nggak sih dapat iklan yang gayanya seperti direkam pakai VHS seperti ini? Jangan panik dulu ya, handphone kalian tuh nggak dihantui kok. Ya memang banyak yang nonton iklan itu bilangnya dengar suara di videonya yang ngomong, "Arm yourself, tomorrow is our profession." Bahkan iklan ini nyantumin koordinat sungguhan ke sebuah bunker nuklir era perang dingin di Los Angeles yang setelah dicari tahu ternyata sekarang dibeli sama Jared Leto. Tapi apa sih sebenarnya maksud dari iklan creepy ini? Banyak yang bilang ini iklan sekte terlarang. Tapi sebelum kalian kebablasan mikir yang aneh-aneh, sini ya langsung aku jelasin. Jadi semua ini cuma proyek analog horror fiksi ya teman-teman. Kalau kalian klik iklannya, bakal langsung diarahkan ke channel Gloomy Texan Media dari kreator seri Tuesday Tapes. Buat yang nggak tahu, ini tuh seperti film horor yang seolah-olah mendokumentasikan kejadian misterius di akhir 90-an sampai awal tahun 2000-an. Nah, menurut aku, masalahnya tuh banyak orang awam yang nggak mengikuti channelnya sama sekali. Mereka jadi mikir, apakah semua hal mengerikan di iklannya adalah kejadian nyata? Jadi berasa kayak pesan tersembunyi gitu kan? From the dawn of time, man has... Iklan Sponge Moderates. Iklan selanjutnya yang menurut gue itu aneh adalah makhluk creepy begini nih yang ditambah sama video lirik yang nggak tahu juga dari mana asalnya. Masalahnya nggak ada konteksnya, nggak ada judul lagunya, atau informasi apapun di video iklannya. Kita bener-bener disuruh doang tuh teman-teman buat nebak-nebak ini tuh apaan ya. Awalnya banyak yang mikir kalau ini ya cuma ulah orang iseng doang yang bikin iklan di YouTube ya. Lagian kalau kalian tuh belum tahu, masukin iklan di YouTube itu ya bisa bebas teman-teman. Namun setelah dicari tahu siapa pelakunya, ternyata iklan itu dibuat oleh Sponge Moderates ya. Jadi kalau kalian tuh main ke channelnya, mereka ini bahas-bahas hal politik dengan pakai bahasa yang satir. Terus makhluk aneh yang ada di iklan itu ternyata adalah maskot mereka yang bernama Sponge yang terinspirasi dari Bigfoot. Dan kalau kalian juga iseng ke channelnya nih teman-teman, semuanya jadi masuk akal kok. Soalnya isinya memang kayak begituan semua.
Iklan life hack. Kalau iklan yang kali ini muncul di channel yang sering ditonton sama anak-anak ya. Sekarang bayangin, kalian tuh lagi mau ngasih tontonan ke anak-anak nih, terus tiba-tiba muncul iklan seperti ini, bikin jantungan gak tuh? Lagian masa iklannya nunjukin ada seorang ibu teriak-teriak minta tolong sambil gendong anaknya yang kelihatan gak sadarkan diri gitu sih? Masalahnya ini bukan iklan ya, tapi kejadian beneran. Memang pada akhirnya bocah itu selamat setelah pakai alat anti keselak bernama LifeVac, tapi masalahnya iklannya hampir tanpa editan, gak ada sensor, dan seolah-olah kita ditontonin adegan berbahaya tanpa adanya penjelasan apa-apa kan? Kurang etis aja gak sih? Masa iya anak-anak disuruh nonton iklan beginian? Mereka juga gak ngerti kali ya maksudnya tuh apaan? Bahkan aku yang udah sedikit berumur aja sempet bingung tuh ya kalau nggak cari tahu lebih jauh. Iklan Dr. Itch. Video iklan ini sempat viral beberapa waktu lalu teman-teman. Ya mungkin banyak dari kalian yang sudah kenal sama Dr. Itch ini ya. Tapi buat yang belum, tenang teman-teman, gue bakal jelasin buat kalian semua ya. Jadi apa sih maksud dari Dr. Itch yang muncul di YouTube? Apakah di videonya tuh ada pesan tersembunyi? Atau dia tuh memang cuma orang aneh yang iseng aja? Lagian bingung aja kan? Kenapa ada orang bertopeng aneh yang ketawa-ketawa sambil duduk di atas toilet coba? Nah, ternyata kalau kita lihat ada orang yang menafsirkan kalau Dr. Itch ini lagi ngetawain dunia tuh yang dianggap munafik. Iya, semua orang cuma pura-pura bahagia di sosmed. Tapi teori itu dibantah sama Dr. Itch sendiri yang bilang kalau dia tuh nggak pernah ngelihat dari sudut pandang tersebut. Dari sinilah muncul teori paling masuk akal kalau Dr. Itch memang nggak mau menjelaskan apapun ya. Semua yang kita tonton tuh hanyalah sebuah karya seni yang sifatnya subjektif, yang mana mengharuskan semua orang menemukan maknanya sendiri. Jadi nggak ada tuh jawaban benernya dan nggak pernah ada penjelasan resminya. Soalnya semua ini cuma seni ya teman-teman. Namun bagaimana menurut kalian? Kenapa bisa lolos? Sekarang pertanyaan pamungkasnya, kenapa sih YouTube yang ketat banget masih bisa kecolongan sama iklan-iklan gak jelas tadi? Ya apalagi kalau sebagai kreator kita harus bangun reputasi selama bertahun-tahun kan? Makanya kalau bikin konten pasti dipikirin baik-baik kan supaya tidak melanggar aturan yang ada di sana. Soalnya sekali ngelanggar aja bisa-bisa hilang channelnya. Tapi buat para pengiklan beda ya sistemnya guys. Mereka memang juga harus ikut aturan YouTube sih, tapi kalau mereka ngelanggar dan akunnya di-ban, ya udah tinggal bikin baru dan bikin iklan baru lagi kan? Jadi disitulah mereka seringkali merasa bisa lebih seenak-enaknya. Oleh sebab itu, kalau kalian perhatiin, iklan-iklan gak jelas selalu berasal dari channel anonim yang mana aku asumsiin mereka gak peduli ya kalau akunnya tuh hilang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.